Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainiade Putri Lubis. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Jurusan saya adalah Manajemen Pendidikan Islam 2, semester 4. Dan kali ini saya dapat tugas dari program studi apa ya? Kok lupa? Evaluasi pendidikan. Cih, saya bercanda, saya bukan lupa. Jadi, evaluasi program pendidikan. Disuruh buat presentasi kecil-kecilan. Di dalam instrumen evaluasi program pendidikan, maka yang harus kita peroleh pertama kali itu adalah sumber data. Nah, sumber data yang kita peroleh itu bisa dari internal maupun eksternal, tergantung penggunaan dan kegunaannya. Kita mau gunain untuk apa dan kegunaannya buat apa, gitu ya. Dan kemudian sumber data itu bisa didapat dari person, paper, and place. Artinya kita bisa dapat dari orang, kemudian dari data-data, paper, kemudian dari place, dari tempat di sekitar kita. Nah, evaluasi itu bisa didapat dari tiga hal itu, sumber datanya. Kemudian, instrumen itu ada yang di dalamnya evaluasi instrumen perspektif data, atau gimana sih pengumpulan datanya, apa aja sih yang dibutuhkan gitu kan ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah survei. Bisa kita lakuin survei, kemudian observasi, kemudian lagi adalah tes, kemudian adalah wawancara. Nah, dari keempat hal ini kita bisa pilih ataupun kita mix semuanya, hasil kerja kita, kemudian mana yang kita evaluasi dari sumber datanya itu. Gitu guys, gitu ya. Oke, mantap. Kemudian instrumen evaluasi itu bisa didapat dari apa aja sih? Kan kita udah lakuin ini, itu, dan segala macam. Yang bisa kita lakuin itu adalah yang pertama, kuesioner. Artinya kita ngisi kuesioner. Ngisi kuesioner itu bisa kita kasih ke guru, kepala sekolah, kemudian ke siswa. Apa sih yang kurang dalam pendidikan ini? Apa? Menurut kau apa? Ngegas bah. Canda. Oke, jadi tadi ada kuesioner. Yang kedua kita bisa lakuin wawancara again. Oke, jadi wawancara ulang itu adalah wawancara yang benar-benar kita lakuin setelah kita dapat nih sumber data. Kemudian evaluasinya, kita mau buat apa? Kita wawancara orang-orang yang benar-benar berpengalaman dalam bidang itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting nih adalah observasi. Kenapa observasi ini penting? Karena kita akan mengetahui faktor lingkungan, faktor sosial, kemudian faktor budaya yang ada dalam pendidikan itu. Makanya, instrumen yang paling penting itu adalah observasi. Tapi semuanya sama penting sih. Iya kan? Iya dong. Kemudian adalah cara penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen evaluasi. Apa sih ya? Gimana sih penyusunannya? Susun aja lah, suka lo, mau ngapain lo, ya bercanda geng. Oke, jadi penyusunan instrumen itu yang pertama kita harus tentuin dulu tujuannya, buat apa, kenapa kita ngelakuin evaluasi, orang kita kerja lakuin aja ya, enggak. Jadi penyusunan tujuan itu bertujuan agar tujuan kita tuh jelas, kita ngelakuinnya dengan apa, kemudian dievaluasi dengan apa. Jadi benar-benar instrumen yang penting itu yaitu adalah ya benar penyusunan tujuan ya. Kemudian yang kedua adalah membuat kisi-kisi instrumen. Jadi kita gambarin dulu tuh abstraknya. Kan kita emang lagi ngehayal halu gitu ngelihat di depan. Bercanda. Kemudian yang ketiga itu menulis butir-butir instrumen. Jadi setelah kita lakuin kan tujuan, kita tentuin dulu instrumennya apa aja, kita tulis tuh. Misalnya nih, dari hasil observasi kita dapatin bahwa lingkungannya kurang baik, jadi di evaluasinya kita membuat lingkungannya lebih baik. Nah, itu salah satu butir dari instrumen. Kemudian adalah menulis atau menyunting instrumen. Jadi yang telah kita kumpulin kita tulis, kemudian kita sunting atau kita upload atau kita beri gagasan kepada orang yang berkepentingan. Nah, mungkin sekian ya tentang evaluasi program pendidikan. Nah, kalian butuh banget evaluasi dalam kehidupan kalian, terutama dalam pendidikan. Mungkin sekian presentasi saya.
kecil-kecilan ini ya mungkin ya garing dan lain sebagainya, tapi thank you. Assalamualaikum.